Halo guys, selamat datang kembali di channel Kim King Shot. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang event Kafika atau Kerajaan Vias Kerajaan. Salah satu event yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Dan banyak pemain-pemain baru yang mempertanyakan event ini. Video ini aku khususkan terutama untuk pemain-pemain baru atau server-server baru yang baru pertama kali merasakan Kafika. Atau belum pernah Kafika, jadi belum tahu apa itu Kafika. Jadi di video kali ini aku khususkan untuk pemain-pemain baru dan untuk para sepuh atau para senior yang masih mau menonton, aku berterima kasih banget. Nah, di sini aku akan menjelaskan secara singkat saja tentang Kafika. Jadi Kafika itu adalah event yang kurang lebih sama seperti pertempuran istana biasanya. Biasanya pertempuran istana kita melawan aliansi satu server ya. Dan di Kafika ini kita akan melawan server lain atau server luar. Sebelum Kafika ini dimulai akan ada yang namanya fase pencocokan. Setelah fase pencocokan akan ada fase persiapan. Di mana fase pencocokan ini berlangsung dalam 2 hari. Dan dari sistem gamenya akan mencocokkan server mana yang akan menjadi lawan di Kafika. Nah, di sini aku akan memberikan trik ya. Karena dalam fase pencocokan Kafika itu, yang akan menjadi lawan tanding adalah yang pertama 2 server yang powernya tidak terlalu jauh bedanya dari tingkat well-nya dan dari tingkat keaktifan pemainnya yang kurang lebih mirip-mirip. Dan yang kedua servernya tidak terlalu jauh bedanya. Misal aku ini server 87, biasanya aku ketemu server 60-an atau server 90-an tidak lebih sampai server 200-an. Misal aku server 87 ketemu server 200, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena bedanya terlalu jauh. Server 200 paling baru gen berapa hero-nya kan? Itu tidak akan adil. Di server aku misal udah pertengahan gen 3, server 200 masih gen 2, maka itu tidak akan adil. Makanya yang dipertemukan adalah server yang terdekat dengan power yang kurang lebih sama. Nah, di sini ada trik ya agar server kita menemukan lawan server yang lebih gampang atau mudah. Triknya adalah kita bisa menurunkan power kita atau power server kita. Dengan cara termudahnya adalah melepas semua perlengkapan hero kita. Contoh di sini power 5 hero utama aku 7.100.000. Sekarang aku coba lepas semua perlengkapan 5 hero utama aku. Aku lepas semua perlengkapannya, tidak melengkapi semua. Kita lepas dulu satu-satu ya. Gordon kita lepas. Diana juga kita lepas guys. Nah tadi 7.100.000 ya guys ya. Kita lihat sekarang menjadi 4.600.000, berkurangnya jauh banget guys. Itu baru aku doang, dan itu baru 5 doang yang aku lepas. Bagaimana jika semua perlengkapan hero-nya aku lepas? Maka akan jauh drastis ya. Itu baru aku doang. Bayangkan berapa ratus pemain di server kalian melepas perlengkapannya. Maka power server kalian akan turun sangat drastis. Dan kemungkinan kalian akan bertemu server yang tidak terlalu kuat atau kekuatannya di bawah server kalian. Kurang lebih kayak gitu guys. Lalu saat fase pencocokan selesai maka masuk ke fase persiapan. Nah di sini kita akan beradu poin ya guys. Adu poin ini sama dengan event olah gubernur atau gubernur terkuat. Di mana kita beradu poin untuk mendapatkan hadiah ini. Cuman bedanya ya gitu. Untuk mendapatkan hadiah ini, kita harus beradu poin dengan pemain-pemain server lain. Dan di sini kita akan diadu selama 5 hari. Kalau di perang istana, biasa kita adu poin selama 7 hari. Nanti semua poin ini akan dijumlah totalnya berapa. Nah, di sini kita bisa lihat total poin keseluruhan dan hari ini. Untuk hari ketiga, server aku berhasil mengumpulkan 146 juta poin. Sedangkan server 95 berhasil mengumpulkan 179 juta poin. Dan di total dari hari pertama sampai hari ketiga server aku berhasil mengumpulkan 1.167 juta poin. Sedangkan server 95 total hari pertama sampai ketiga hanya 984 juta poin. Jadi di sini untuk sementara server aku masih unggul. Dan ini terus berlanjut sampai hari kelima. Tapi aku yakin server aku yang akan memenangkan fase persiapan ini haha. Dan nanti saat hari kelima semua poin akan ditotalkan. Dan server dengan perolehan poin tertinggi akan mendapatkan hak untuk menyerang istana server yang poinnya kalah. Jadi di sini server 95 kemungkinan akan kalah poin. Jadi nanti server aku akan mendapatkan hak untuk menyerang istana server 95.
Dan di sini juga kalian bisa mendapatkan hadiah harian ketika kalian menyelesaikan misi harian tersebut. Kalian juga bisa mendapatkan koin kerajaan. Lumayan hadiahnya guys. Koin kerajaan ini bisa kalian tukarkan dengan item-item bagus. Nah, di sini saya menyarankan untuk free player atau low spender untuk mengambil item artisan dan true gold. Jangan sekali-sekali kalian mengambil skin barisan ini. Ini sangat tidak bagus karena tidak layak untuk 150 koin untuk 7 hari. Jadi nggak usah ngambil yang aneh-aneh guys. Cukup artisan dan true gold saja. Oke lanjut. Bagaimana jika hari kelima sudah selesai? Setelah hari kelima selesai, saat hari Sabtu pada saat jam 4 sore, fase pertempuran akan dimulai. Atau sebelum 3 jam perisai istananya terbuka untuk diserang. Nah, sebelum 3 jam istana ini terbuka, teleportasi antar server akan terbuka untuk bertempur. Jadi server aku dapat berteleportasi ke server 95 dan sebaliknya. Dan disitulah biasanya bakar-bakaran akan terjadi. Di mana biasanya Well sudah mempersiapkan diri di hari Sabtu untuk menyerang lawannya. Jadi saat ini yang pertama kali merasakan KVK. Saran aku beritahu teman kalian. Atau beritahu semua pemain server kalian sebelum jam 4 sore kalian gunakan perisai guys. Kenapa? Karena relokasi antar server akan terbuka dikhawatirkan akan terjadi serangan ke base kalian. Di mana di situ berlaku juga kill event seperti biasa, di mana semakin kita banyak membunuh pasukan orang lain, maka kita akan mendapatkan poin yang banyak. Bedanya kalau KVK ini, kita hanya mendapatkan poin jika kita menyerang pasukan dari server lawan, bukan dari pasukan server kita sendiri. Dan ada batasan juga untuk mendapatkan poin pembunuhan itu. Batasannya adalah perbedaan 3 level, kita tidak bisa menyerang yang level kotanya 3 level di bawah kita. Contohnya di sini aku level kotanya True Gold 2, berarti aku hanya bisa menyerang yang True Gold 1, TC30 dan TC29. Aku akan mendapatkan poin jika aku menyerang True Gold 1, TC30 dan TC29. Misalnya aku menyerang level 28 maka aku tidak akan mendapatkan poin pembunuhan. Dan di sini hadiah poin pertempuran cukup bagus. Kalian bisa mendapatkan short, diamond, true gold dan skin. Hadiahnya lumayan bagus ya guys. Dan selanjutnya setelah relokasi dibuka, sekitar jam 7 malam istana akan terbuka untuk diserang. Di sini server kalian akan bertarung untuk merebutkan tahta. Jadi KVK ini salah satu event yang membuat pertemanan antar aliansi server makin erat. Yang biasanya aliansi banyak drama akan bekerja sama di event KVK ini. Jadi kurang lebih kayak gitu, kalian akan bertempur melawan server lain di istana. Dan setelah perang istana selesai, apakah perang antar server akan selesai? Tidak. Perang akan tetap berlanjut sampai pagi. Biasanya orang-orang yang masih mencari poin pembunuhan akan terus menyerang sampai pagi. Nah, satu lagi, di KVK ini pasukan yang mati dalam pertempuran KVK bisa dihidupkan kembali 90% guys. Kurang lebih kayak gitu penjelasan untuk event KVK. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa follow dan like dan share jika videonya bermanfaat buat kalian.